Inilah headline news pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri sudah menaikkan status kasus korupsi dana bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta anggaran 2014-2015 dan kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Al-Faus dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kasus itu diketahui melibatkan nama Silviana Murni yang pada saat itu menjabat sebagai Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta, sekaligus Ketua Kuarda Pramuka DKI Jakarta. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengungkapkan pihaknya sejauh ini sudah memeriksa sebanyak 25 saksi yang sebelumnya merupakan panggilan atau undangan untuk mengklarifikasi. Sejauh ini Bareskrim Polri sudah meningkatkan 2 kasus yang melibatkan nama Silviana Murni menjadi berstatus penyidikan. Penyidik sudah memeriksa sebanyak 25 saksi yang sebelumnya merupakan panggilan atau undangan untuk mengklarifikasi. Meski begitu, sejauh ini pihak Polri belum menentukan siapa tersangka dalam kasus yang melibatkan nama Silviana Murni. Belum. Dalam proses penyidikan, belum ditentukan siapa tersangkanya. Dalam proses penyidikan itulah nanti akan ditemukan siapa tersangkanya. Jadi ini masih dalam satu proses pencarian, dalam satu proses mengumpulkan barang bukti, sehingga antara saksi, tersangka, barang bukti, dan TKP ini menjadi satu kesatuan yang mendukung terhadap sangkaan-sangkaan sesuai unsur-unsur. Semangat Polri untuk menghindari politisasi hukum dalam ajang pemilihan kepala daerah mesti kandas ketika kasus dugaan penistaan agama terhadap kandidat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terus menggelinding. Perkara Basuki bahkan kini memasuki persidangan ke-7. Peraturan Kapolri yang menyatakan pengusutan kasus terhadap calon kepala daerah harus menunggu proses pilkada selesai telah dikesampingkan. Padahal peraturan tersebut diterbitkan agar tidak terjadi politisasi dan muncul kesan kriminalisasi dengan memanfaatkan penegakan hukum. Konsekuensinya, jika satu dilanjutkan, tentu kasus pidana yang menjerat kandidat lainnya dalam pilkada serentak kali ini tidak boleh ada pengecualian. Semua kandidat yang tersangkut persoalan hukum harus tetap diproses sebagai asas kesamaan di muka hukum. Di beberapa daerah, para kandidat terjerat pidana dan terjadi tindakan saling melaporkan akibat panasnya situasi pilkada seperti di Mesuji, Lampung. Tidak boleh ada pengecualian. Begitu juga bagi kandidat di sejumlah daerah lain. Misalnya, kasus korupsi calon wali kota Cimahi, Ati Suharti. Kasus calon wakil bupati Bekasi, Ahmad Dhani, yang jadi tersangka penghinaan kepala negara. Serta kasus korupsi yang diduga membelit calon wakil gubernur DKI Jakarta, Silviana Murni. Pengusutan tidak boleh berhenti. Sikap aparat ini pun mestinya diimbangi dengan dukungan penuh publik. Penegakan hukum tanpa pandang bulu tidak terpengaruh oleh urusan kontestasi politik. Kapolri Jenderal Tito Karnavian sesungguhnya telah mengingatkan publik atas konsekuensi ketika kasus Basuki yang dituding menistakan agama diproses. Artinya, ketika ada pihak-pihak yang menuding polisi telah melakukan politisasi kasus hukum karena kontestasi pilkada, mereka jelas tidak memahami konsekuensi tersebut. Kandidat Cagup Agus Harimurti Yudhoyono misalnya menuding kentalnya politisasi kasus korupsi yang dikaitkan dengan pasangannya Silviana Murni. Ia pun menyebut kasus itu ditujukan mendiskreditkan, memojokkan, dan mendegradasikan dirinya dan pasangannya. Jelas, Agus termasuk mereka yang tak paham konsekuensi hukum atas diprosesnya perkara Basuki. Padahal ketika kasus Basuki mencuat, Agus ikut getol mendesak polisi segera memproses hukum kasus dugaan penistaan agama tersebut. Agus sama sekali tak menyebut ada politisasi kasus Basuki. Itu jelas sebuah reaksi berbeda kalau tak boleh disebut standar ganda dari orang yang sama. Polri kini mengusut 2 kasus yang menyeret nama Silvi, yakni
dugaan korupsi dalam pembangunan Masjid Al-Faus di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, dan dugaan korupsi dalam pengelolaan dana bansos Kuarda Pramuka DKI Jakarta. Kedua kasus tersebut sudah naik ke tingkat penyidikan dan tetap bergulir. Kita berharap semua pihak bersikap tegak lurus pada hukum ketika bangsa ini sudah sepakat bahwa hukum harus dijadikan pegangan utama dalam menyelesaikan setiap perkara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di saat itu pula kita menyerahkan kepercayaan sepenuh-penuhnya kepada para penegak hukum. Yang bersalah harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Tugas kita ialah mengawal proses hukum dan demokrasi dalam perhelatan Pilkada DKI agar berlangsung sesuai dengan undang-undang. Reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan penataan kawasan perkotaan menjadi tema debat kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Lalu bagaimana visi dan misi dari masing-masing kandidat mengenai tema ini dan apa saja program-program yang mereka canangkan untuk memperbaiki birokrasi dan pelayanan publik di Jakarta? Rekan saya Zilvia Iskandar akan memaparkan informasi selengkapnya. Silakan Zilvia. Baik, terima kasih rekan Robert Haryanto. Pemirsa, kita akan langsung simak apa saja visi misi dan juga program masing-masing paslon DKI Jakarta terkait dengan tema pada debat kedua Pilkada DKI Jakarta, yaitu terkait dengan reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan juga penataan kota. Ini adalah program birokrasi dari paslon nomor 1, yaitu Agus Silvi. Kualitas dan keandalan birokrasi, kemudian transparansi pengumpulan, alokasi, dan penggunaan APBD. Efektivitas keterpaduan aparatur wilayah untuk keamanan dan infrastruktur monitoring keamanan wilayah. Kita akan melihat bagaimana konkretnya dari penjabaran program birokrasi Agus Silvi ini nanti. Ini dia, ada juga peningkatan kualitas layanan birokrasi. Seperti apa yang dimaksud dengan peningkatan kualitas layanan birokrasi nanti akan diulas lebih lanjut. Kita akan lihat lagi ke slide berikutnya. Ini adalah terkait dengan program di bidang reformasi birokrasi yang akan diusung oleh paslon nomor urut 2, yaitu Ahok Jarot. Yang pertama yaitu menjadikan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, kemudian juga menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dari warga. Selanjutnya juga ada menciptakan sumber daya manusia yang tangguh lahir batin, dan yang keempat menata kota sesuai dengan perubahan zaman untuk mendukung kemajuan ekonomi dan selanjutnya membangun kehidupan kota yang berbasis teknologi dan berinfrastruktur. Itu tadi adalah program di bidang reformasi birokrasi yang diusung oleh paslon nomor urut 2. Saya juga akan menyampaikan apa saja program reformasi birokrasi oleh paslon nomor urut 3, Anies Sandiaga. Ada terkait dengan menyelenggarakan good governance yang berbasis transparansi, akuntabilitas, dan juga efisiensi. Di penjabarannya, ada seperti menggeser fokus dari mencari sumber pendapatan daerah ke pengelolaan belanja anggaran dan berkualitas serta berkeadilan. Ini dia, kemudian ada birokrasi Pemda yang lebih efektif dan berorientasi pada pelayanan, menghadirkan kepemimpinan yang menggerakkan. Kita akan lihat nanti konkretnya ini seperti apa yang dimaksud dengan 3 item di sini. Ketika kami baca penjabarannya untuk menghadirkan kepemimpinan yang menggerakkan, diantaranya adalah kepemimpinan yang dapat diakses warga dengan mudah, kemudian menginspirasi performa birokrasi dengan keteladanan dan pemberdayaan, dan selanjutnya membangun ruang keterlibatan mengenai kebijakan publik. Ini dia adalah tema debat kandidat pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Setelah pada debat pertama fokusnya adalah fokus yang lain, kali ini fokusnya adalah soal 3 item ini, reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan penataan kawasan kota. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut konkretnya seperti apa dari program-program yang diusung oleh masing-masing paslon ini, saya kembalikan ke rekan Robert Haryanto.
Beralih ke informasi lain, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat dinilai unggul dalam debat perdana yang diselenggarakan KPU DKI Jakarta pada 13 Januari lalu. Penilaian itu muncul dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei ini dilakukan pada tanggal 12 hingga 20 Januari dengan responden 808 orang. Penilaian terkait debat itu berdasarkan 43,2% responden yang menonton pada debat perdana. Sisanya 33,5% tidak menonton dan 23,2% diwawancara sebelum debat. Dan hasilnya pasangan nomor urut 1 memiliki persentase 23,6 atau menurun dari bulan sebelumnya yaitu sebesar 26,5. Sedangkan pasangan nomor urut 2 mengalami kenaikan yang tinggi yaitu sebesar 6,4% menjadi 38,2%. Pasangan Anies Sandi cenderung stabil yaitu mendapatkan suara sebanyak 23,6. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Di balik sikapnya yang santun, sosok Veronica Tan, istri Basuki Cahayapurnama sejak kecil akrab dengan didikan orang tua yang selalu mendorongnya menjadi orang yang berpendidikan. Menikah di usia 19 tahun hingga kini dirinya terus berkiprah aktif di bidang pemberdayaan keluarga. Veronica Tan dikenal dengan gayanya yang santun dan anggun. Ia lahir di Medan sebagai anak pertama dari 3 bersaudara. Kedua orang tuanya adalah keturunan Tionghoa yang memegang prinsip setiap anak-anaknya bisa sekolah tinggi. Veronica menginjakan kaki di Jakarta saat duduk di bangku SMA. Ia lantas merampukan gelar sarjananya dari Arsitektur Universitas Pelita Harapan Jakarta. Di usia 19 tahun, Veronica dilamar pria yang dikenalnya di gereja, Basuki Cahayapurnama, yang akrab disapa Ahok. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai 3 orang anak. Ia tidak pernah menduga suaminya akan terjun ke dunia politik. Dimulai dari menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hingga saat ini. Meski tidak mengerti politik, Veronica selalu memberi dukungan pada apa yang dilakukan oleh suami dan anak-anaknya. Kiprah Ibu Vero terlihat dari pencapaiannya di beberapa bidang pemberdayaan keluarga seperti PKK dan menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia. Anda kembali bersama kami di Buletin Pilkada. Ringkas saja Bang Effendi, artinya untuk debat putaran kedua nanti strategi apa yang akan diusung oleh masing-masing paslon? Jadi lepas dari strategi masing-masing paslon, kalau kita malah menunggu peranan moderator kedua yaitu Prof. Eko Prasojo, seberapa jauh dia mau keluar untuk mengejar, mempertentangkan data atau dalam tanda petik tega. Kalau dia membuat jarak, nanti dia berhenti sampai di situ, tidak maksimal diharapkan seperti yang saya katakan tadi, Razat dan Anderson Cooper. Tapi kalau bicara prediksi seperti apa, saya tetap merasakan bahwa debat kedua ini akan berat bagi pasangan Agus dan Silvi. Karena dulu sudah melewati ekspektasi, sekarang dengan perpanjangan waktu dan kalau dikejarnya sampai detail, mudah-mudahan ya mereka bisa tampil baik. Tapi ini akan lebih menguntungkan bagi pasangan Ahok dan Jarod lagi-lagi karena selama ini Anda suka atau tidak suka dengan dia, terlihat bahwa penguasaan masalah dan program paling kuat dan agak rileks juga. Nah, bagi pasangan ketiga, saya yakin mereka akan semakin keluar menyerang dengan kalimat-kalimat yang mungkin agak menarik itu. Baik, Pak Effendi, kita lihat bagaimana dinamisnya suasana ataupun debat pada putaran kedua nanti. Baik, terima kasih Bang Effendi telah hadir bersama kami.